sa'i 'alal armalat wal miskina kas-sa'i fi sabilillah wa ahsibuhu qala kal qa'im la yaftaru wa kas-sha'im la yuftiru kas-sha'im la yuftiru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berusaha membantu keperluan wanita-wanita yang tidak bersuami dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan besar beliau sallallahu bersabda seperti orang yang mengerjakan sholat sepanjang malam tanpa istirahat dan berpuasa sepanjang siang tanpa berbuka. Hadis riwayat Muttafaq alaih dan kitab Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu bersabda, orang yang berusaha membantu keperluan wanita-wanita yang tidak bersuami dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkinan besar beliau SAW bersabda seperti orang yang mengerjakan sholat sepanjang malam tanpa istirahat dan berpuasa sepanjang siang tanpa berbuka. Muttafaq alaih kata Mishkat. Keterangan maksud wanita tidak bersuami adalah wanita-wanita yang suaminya telah meninggal dunia atau mereka yang sulit mendapatkan jodoh. Nur hadis ini mencukupi keperluan kedua jenis wanita tersebut, baik mencukupi keperluan kedua jenis wanita tersebut, baik dengan usahanya tersebut ia berhasil ataupun tidak, semuanya memiliki keutamaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa berjalan untuk memenuhi keperluan saudaranya atau untuk memberi manfaat kepadanya, maka pahalanya seperti pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Kanzul Ummal. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa menolong hambanya yang terancam bahaya, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kedua kakinya pada saat gunung-gunung bergeser dari tempatnya. Kanzul Ummal, yaitu pada hari kiamat yang amat dahsyat, bahkan gunung-gunung tidak dapat tegak di tempatnya, tetapi mereka akan tetap tegak di tempatnya. Dari hadis tersebut terdapat suatu masalah yang sangat halus pengertiannya, yaitu pada zaman fitnah dan bencana nanti, ketika kaki manusia guncang dan tidak dapat bertegak seperti yang terjadi pada zaman ini, namun orang-orang yang suka tolong menolong dan membantu orang lain akan tetap berdiri tegak. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa memenuhi keperluan saudaranya yang muslim, maka Allah SWT akan memenuhi 70 hajatnya. Barang siapa memenuhi keperluan saudaranya yang muslim, maka Allah SWT akan memenuhi 70 hajatnya. Yang paling sedikit adalah dosa-dosanya akan diampuni. Dalam kitab Kanzul Ummal telah dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang menjadi sebab dipenuhinya suatu keperluan saudara sesama muslim dari pemerintah agar dia mendapat suatu manfaat, maka Allah SWT akan membantunya ketika dia melintasi titian sirat pada saat kaki orang lain tergelincir. Kanzul Ummal. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki hubungan dengan pemerintahan atau pimpinan departemen pemerintahan hendaknya mengambil pelajaran dari hadis tersebut. Keperluan-keperluan para pekerja dan rakyat hendaklah diperhatikan dan disampaikan kepada pemerintah. Jangan sampai berpikiran, untuk apa saya bersusah payah dengan urusan orang lain. Melewati titian sirat adalah suatu kesulitan yang sangat besar. Dengan sedikit usaha, maka pahala yang akan diperoleh akan menyebabkan kebahagiaan yang besar. Asalkan orang tersebut melakukannya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari ketenaran, pujian manusia, jabatan dan sebagainya. Meskipun semua ini akan didapatkan dengan sendirinya bila kita mengerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan lebih dari yang diinginkan. Maka orang yang menghendaki ketenaran, kedudukan dan sebagainya dengan keinginan diri sendiri, amalan yang demikian itu bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. الذي
An Abi Amrah al-Ansari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah la yalqallaha 'abdun mu'minun biha illa hajabathu 'anin nar yaumal qiyamah wa la yalqallaha bihima ahadun yaumal qiyamah illa udkhilal jannah ala ma kana fi. Dari Abu Amrah al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, aku bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika seorang hamba mukmin menjumpai Allah dengan membawa kalimat tersebut, maka pasti kalimat itu akan menghalanginya dari neraka pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain disebutkan pada sabda beliau, jika seorang menjumpai Allah dengan membawa dua kalimat tersebut, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Di riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Khabir dan Al-Mu'jamul Awsat. Dari Abu Amrah al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, aku bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika seorang hamba mukmin menjumpai Allah dengan membawa kalimat tersebut, maka pasti kalimat itu akan menghalanginya dari neraka pada hari kiamat. Dalam riwayat lain disebutkan sabda beliau, jika seorang menjumpai Allah dengan membawa dua kalimat tersebut, maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Khabir dan Al-Mu'jamul Awsat. An Aitsban bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa yadkhulan nar aw tat'amah. Dari Aitsban bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak masuk ke dalam neraka atau ditelan api neraka orang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Penggalan hadis riwayat Muslim. Dari Aitsban bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka atau ditelan api neraka orang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa dhalla biha lisanahu wa tama'anna biha qalbuhu lam tata'amhul nar. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, lidahnya tunduk terhadap kalimat itu dan hatinya tenang dengannya, maka ia tidak akan ditelan api neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Dari Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, lidahnya tunduk terhadap kalimat itu dan hatinya tenang dengannya, maka dia tidak akan ditelan api neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzaka ila qalbin muqinin illa ghafarallahu laha. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, setiap jiwa yang mati sedangkan dia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, dengan hati yang penuh keyakinan terhadapnya, pasti Allah akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, setiap jiwa yang mati sedangkan dia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, dengan hati yang penuh keyakinan terhadapnya, pasti Allah mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra bisuqil Madinah fa waqafa 'alaiha
faqala ya ahlas suq ma a'jazakum, qalu wa ma dzaka ya Aba Hurairah, qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassamu wa antum hahuna alla tadhhabuna fata'khudun nasibakum min, qalu wa ainahu, qala fil masjid, fa kharaju sira'ah wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u wa qala lahum malakum, qalu ya Abu Hurairah faqad atainal masjid, qala fadakhalna falam nara fihi syai'a yuqassamu, faqala lahum Abu Hurairah wa ma ra'aituhum fil masjid ahada, qalu bala ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'un al-Qur'an wa qauman yatadakkaruna halala wal haram, faqala lahum Abu Hurairah waihakum fadaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah dalam bahwasanya suatu ketika ia lewat di pasar Madinah. Ia pun berhenti di sana lalu berkata, wahai orang-orang yang ada di pasar, betapa lemahnya kalian. Mereka berkata, ada apa wahai Abu Hurairah? Ia berkata, warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan, sedangkan kalian berada di sini. Pergilah untuk mengambil jatah kalian. Mereka bertanya, di mana itu? Abu Hurairah berkata, di masjid. Lalu orang-orang pasar pun bergegas pergi, sedangkan Abu Hurairah berdiri menunggu mereka hingga mereka kembali. Lalu ia berkata kepada mereka, apa yang kalian dapatkan? Mereka berkata, wahai Abu Hurairah, kami datang ke masjid lalu masuk ke dalamnya, namun kami tidak melihat sesuatu yang sedang dibagikan di sana. Lalu Abu Hurairah berkata pada mereka, apakah kalian tidak melihat seorang pun di dalam masjid? Mereka berkata, ada. Kami melihat ada orang-orang yang sedang mengerjakan sholat, ada orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, dan ada orang-orang yang sedang bermuzakarah tentang perkara yang halal dan haram. Maka Abu Hurairah berkata pada mereka, payah kalian. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Hadisnya sanadnya hasan, Majma'uz Zawaid jilid 2 halaman 331. An Abdullah ya'ni bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid-din wa alhamahu rusydah. Dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah SWT menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah SWT akan memberinya kepahaman tentang agama dan memberinya taufik kepada jalan kebenaran. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani dalam kitab Mu'jamul Khabir. Dari Abdullah yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah SWT menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah SWT memberinya kepahaman tentang agama dan memberinya taufik kepada jalan kebenaran. Bazar dan Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Khabir. An Abi Waqidil Laisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu idza aqbala salasatu nafarin fa aqbalat sanan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a purjatan fil halqati fajalasa fiha wa ammal akhar falajasa khalfahum wa ammas salis fa adbara zahiba falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirkum anin nafar amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah wa ammal akharu fastahya Allahu minhu wa ammal akharu fa'aradallahu anhu. Dari Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid,
di dalam satu majelis bersama para sahabat. Tiba-tiba datanglah 3 orang. 2 orang di antara mereka menghampiri majelis Rasulullah SAW, sedangkan yang satu lagi pergi. Kedua orang itu berhenti pada majelis Rasulullah SAW. Kedua orang itu berhenti pada majelis Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka melihat tempat longgar di halaqah lingkaran majelis itu, maka dia pun duduk di sana, sedangkan yang lain duduk di belakang mereka. Sementara itu orang yang ketiga berpaling dan pergi. Setelah Rasulullah SAW mengakhiri majelisnya, beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ketiga orang itu? Orang pertama mencari tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang itu kepadanya. Orang kedua merasa malu, segan berdesakan di dalam majelis, maka Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Adapun orang yang ketiga, ia berpaling dari Allah, maka Allah murka terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari bab orang yang duduk di penghujung majelis. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid dalam satu majelis bersama para sahabat, tiba-tiba datanglah 3 orang. 2 orang di antara mereka menghampiri majelis Rasulullah SAW, sedangkan yang satu lagi pergi. Kedua orang itu berhenti pada majelis Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka melihat tempat longgar di halaqah lingkaran majelis itu, maka dia pun duduk di sana, sedangkan yang lain duduk di belakang mereka. Sementara itu orang yang ketiga berpaling dan pergi. Setelah Rasulullah SAW mengakhiri majelisnya, beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ketiga orang itu? Orang pertama mencari tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka Allah SWT mendekatkan orang itu kepadanya. Orang kedua merasa malu, segan berdesakan di dalam majelis, maka Allah SWT merahmatinya. Adapun orang ketiga, ia berpaling dari Allah, maka Allah pun murka terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari bab orang yang duduk di penghujung majelis. Insyaallah ini mulia, apa yang kita dengar kita baca jadi iktibar. Kita niat mengamalkan, niat menyampaikan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma alhim. Mengenai apa tadi dijelaskan mengenai adanya surga? Mengenai surga itu ada